Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita cantik bernama Miselina Lewandowski. Dia berusia 21 tahun dan pada tahun 2005 dia tinggal di negara Polonia. Di sana Miselina mengenal seorang pria berusia 19 tahun yang bernama Marcin. Dia adalah seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti champion. Marcin untuk membesarkan tubuhnya dia menggunakan obat steroid, dan jika kalian tahu efek dari obat ini dapat menyebabkan orang memiliki temperamen yang tidak terkendali. Setelah keduanya bertemu, mereka memutuskan untuk menjalin kasih, dan lebih dari setahun mereka digambarkan sebagai pasangan yang sangat romantis. Pada tahun 2006, Marcin meminta tangan Miselina untuk dia nikahi, dan setelah bertunangan, pasangan itu memutuskan untuk pindah ke negara Inggris. Di negara Inggris, Marcin mendapat kerja di tempat pemotongan daging untuk mengumpulkan uang agar bisa segera menikahi tunangannya. Namun setelah 2 tahun Marcin bekerja di sana, keuangan yang Marcin terima tidak juga memperbaiki ekonomi kehidupannya hingga akhirnya Miselina hamil di luar nikah. Walaupun begitu, pasangan itu sangat bahagia mengetahui jika Miselina telah berbadan 2, yang dimana itu berarti mereka telah memulai kehidupan baru sebagai keluarga. Setelah kehamilan Miselina berusia 6 bulan, Marcin sepertinya tidak punya kesabaran untuk memberi perhatian kepada wanita yang sedang hamil. Bahkan Marcin juga tidak lagi memperhatikan atau memberi kasih sayang kepada Miselina. Mereka sering berargumen, bahkan Marcin mengatakan jika tubuh Miselina tidak lagi enak dipandang mata akibat berat badannya yang naik karena kehamilan. Marcin akan lebih senang menghabiskan waktunya di gym karena di sana dia bisa cuci mata dengan wanita-wanita yang lebih seksi. Hinaan Marcin terhadap bentuk badannya, Miselina anggap jika itu hanya akan terjadi untuk sementara waktu, dan dia masih berharap jika setelah dia melahirkan nanti badannya akan pulih seperti sedia kala dan Marcin akan menerima dan mencintainya seperti dulu. Namun setelah bayi laki-laki mereka lahir dan Miselina berusaha untuk mengembalikan keadaan tubuhnya, namun Marcin tidak juga berubah. Marcin bukan hanya tidak peduli dengan Miselina, namun dia juga jarang ada untuk anaknya. Bahkan Marcin menganggap jika Miselina dan bayinya itu seperti invisible. Pada tahun 2011, Marcin telah berusia 25 tahun, sedang Miselina telah berusia 27 tahun. 6 tahun sudah mereka hidup bersama dan anak mereka kala itu telah berusia 2 tahun. Keadaan ekonomi Marcin juga hubungan mereka tidak juga membaik, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Kini Marcin tidak hanya menghina tubuh Miselina, namun dia sering merendahkan harga diri Miselina dan sampai saat itu Marcin tidak juga menikahi Miselina. Sepertinya rencana pernikahan mereka telah hilang di telan masa. Marcin kini memiliki hobi baru yaitu dugem dan party dengan teman-temannya di luar rumah. Bahkan Marcin akan menghabiskan waktu malamnya bersama dengan wanita lain. Miselina tahu apa yang Marcin lakukan di luar sana, namun karena dia tidak punya siapa-siapa di negara Inggris, maka dia terus bertahan dengan segala luka yang digoreskan oleh Marcin. Miselina terus berharap suatu hari nanti Marcin yang dulu akan kembali ke pelukannya. Namun harapan itu sepertinya hanya halusinasi dan juga imajinasi Miselina. Suatu hari Miselina mengetahui kabar jika Marcin ternyata bukan hanya berjalan dan bermain dengan wanita di luar rumah, namun Marcin telah menikah dengan seorang wanita. Bahkan Marcin sering tinggal bersama dengan wanita itu dan juga sudah punya anak. Saat itu Miselina memberanikan diri untuk mengambil keputusan dan mengajak bicara Marcin. Dalam obrolannya itu, Miselina meminta izin
untuk anaknya dibawa pulang ke Polonia. Sedikit informasi kenapa Misselina harus meminta izin terlebih dahulu, kenapa dia tidak langsung membawa pergi anaknya itu ke negara Polonia. Karena biasanya anak yang lahir walaupun di luar nikah dan laki-laki itu bertanda tangan di akte kelahiran anak, maka jika si anak masih di bawah umur dan mau dibawa ke luar negeri, harus meminta persetujuan dari orang yang menandatangani akte kelahiran si anak. Jika tidak ada persetujuan dari salah satu dari mereka, maka imigrasi tidak akan memberikan izin kepada ibu atau ayah untuk membawa anak itu keluar dari negara kelahirannya. Saat itu anak mereka berusia 3 tahun dan Marcin tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh Misselina. Marcin sepertinya tidak merelakan jika Misselina meninggalkannya dan Marcin akan terus menggunakan dan mengontrol kehidupan Misselina karena dia anggap Misselina adalah miliknya. Maka Marcin mengatakan untuk tetap tinggal di rumah itu bersama dengan anak laki-laki mereka. Marcin juga berjanji di depan Misselina jika dia akan berubah menjadi lebih baik. Misselina jatuh ke pelukan Marcin karena dia percaya bahwa Marcin adalah orang yang baik dan akan kembali seperti dulu sewaktu di Polonia. Pada tanggal 28 Mei pada tahun 2011, hari itu anak laki-laki mereka sedang berada di rumah orang tua Marcin. Marcin memanggil temannya yang bernama Patrick yang masih berusia 18 tahun untuk datang ke rumahnya. Setelah Patrick datang, Marcin mengatakan kepada Misselina untuk bersiap-siap karena dia akan mengajaknya jalan-jalan dan juga belanja. Misselina sangat terkejut karena sudah bertahun-tahun Marcin tidak mengajaknya untuk jalan bersama atau bahkan belanja. Misselina sangat bahagia mendengar surprise dari Marcin dan Misselina mengatakan untuk mandi dan bersiap-siap diri. Setelah selesai mandi, Misselina masuk ke dalam kamarnya dan di sana dia melihat Marcin dan temannya Patrick tersenyum dengan wajah yang aneh. Marcin lalu menarik tangan Misselina sambil berkata bahwa dia akan menunjukkan sesuatu kepadanya. Di sana Marcin mengambil electric shock dari kantong celananya dan electric shock itu memiliki kekuatan 300 volt dan Marcin langsung menyengatkan elektrik itu ke area leher Misselina. Misselina terjatuh ke lantai namun tidak sampai pingsan atau paralyzed. Lalu Marcin dan Patrick mengikat tangan dan menutup mulut Misselina dengan sebuah lakban. Misselina diletakkan di kamar dalam keadaan mulut terbungkam selama 6 jam hingga tengah malam. Marcin dan Patrick telah menyiapkan kardus box besar yang telah dilubangi kecil-kecil untuk udara masuk. Marcin kini mengikat kaki Misselina dengan lakban dan memasukkan tubuhnya ke dalam kardus. Di sana Misselina berhasil membuka mulut dan dia teriak sekuat tenaga untuk meminta bantuan kepada orang. Namun yang mendengar jeritannya itu hanyalah Marcin dan Patrick. Di sana Marcin sebelum menutup kardus itu dia mengatakan, "Betapa aku sangat membencimu selama 4 tahun ini. Kini kamu akan lenyap dan tidak akan bisa lagi melihat anakmu." Lalu mereka menutup kardus itu dengan lakban dan mereka membawa kardus itu masuk ke dalam mobil. Marcin menyetir mobil itu hingga ke tengah hutan yang tidak jauh dari tempat dia tinggal. Di sana mereka mengeluarkan box yang berisikan Misselina dari mobil dan menaruhnya ke dalam lubang yang telah mereka gali beberapa hari sebelumnya. Setelah box itu masuk ke dalam lubang, Misselina mendengar tanah yang menutup kardusnya. Misselina tidak sampai berpikir jika Marcin akan menguburnya hidup-hidup. Setelah kardus terpendam, Marcin dan Patrick kini mencari batang kayu. Dan mereka menemukan batang kayu yang memiliki berat 40 kg ditaruh di atas kubur Misselina. Semua itu mereka lakukan agar Misselina tidak dapat keluar dari sana. Setelah beberapa saat, Misselina sadar jika dia benar-benar terkubur di sana. Misselina lalu berusaha untuk tenang dan mengatur pernapasan. Di momen itu Misselina hanya memikirkan anaknya dan dia tahu jika anak itu masih sangat membutuhkan dirinya. Misselina tidak akan membiarkan anak itu hidup dengan Marcin yang memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan seperti apa yang dia lakukan kepadanya.
Miss Selina melihat cincin tunangan yang melingkar di jarinya, dan cincin itu Marcin berikan ketika mereka masih berada di Polonia, dan sampai saat itu Miss Selina masih memakainya. Miss Selina melepaskan cincin itu dan dengan ujung permata yang ada di cincin untuk menyobek lakban yang mengikat tangannya. Setelah tangannya berhasil lepas, Miss Selina kini merobek kardus dengan menggunakan cincin itu. Sedikit demi sedikit kardus itu robek, dan ketika tanah mulai masuk ke dalam kardus, Miss Selina berusaha untuk tenang agar tidak kehabisan oksigen. Setelah dia terpendam dengan tanah yang ada di atas kardus, Miss Selina berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari gundukan tanah. Dengan kekuatan yang tersisa, Miss Selina mengangkat batang kayu yang ada di atasnya. Setelah keluar dari kuburnya, Miss Selina lari ke arah jalan raya untuk meminta bantuan kepada mobil yang lewat di sana. Pria yang menyetir mobil itu sangat syok melihat seorang wanita penuh dengan tanah dan menghadang di tengah jalan. Pria itu langsung menghubungi polisi, dan setelah polisi tiba di sana, Miss Selina menceritakan apa yang telah terjadi. Polisi langsung membawa Miss Selina ke sebuah rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sedang pihak kepolisian mendatangi rumah Miss Selina, dan di sana polisi menemukan banyak bahan kimikal untuk merakit bom rumahan. Polisi juga menemukan informasi jika setelah Miss Selina terkubur, Marcin mengambil uang di bank milik Miss Selina sebesar 500 libras. Di rumah itu polisi berhasil menangkap Marcin, dan ketika Marcin mendengar jika Miss Selina masih hidup, dia mengatakan jika apa yang dia lakukan itu hanyalah prank atau permainan saja. Dan itu semua dia lakukan karena dia tahu jika Miss Selina akan bisa keluar sendiri. Dan jika setelah dia menunggu beberapa jam, Miss Selina belum juga pulang, maka dia akan kembali ke sana untuk mengeluarkan Miss Selina. Namun polisi tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Marcin. Mereka meyakini jika Marcin berniat untuk mengakhiri tunangannya itu dengan cara menguburnya hidup-hidup. Patrick juga tidak mau mengakui jika dia terlibat dalam kasus yang terjadi kepada Miss Selina. Patrick juga menyangkal jika hari itu dia telah membantu Marcin masalah penguburan Miss Selina. Namun Miss Selina telah menyatakan semua yang terjadi dan polisi lebih percaya kepada Miss Selina. Maka Patrick pun juga ikut dipenjara. Dalam persidangan, Marcin dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, penculikan dan kepemilikan senjata ilegal. Dan akhirnya Marcin dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Sedang Patrick yang terus menyangkal jika dia telah terlibat dalam percobaan pembunuhan, dia mendapat hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara di Institut Anak Remaja karena pelanggaran aksi penculikan. Miss Selina dalam persidangan menyatakan jika dia tidak percaya Marcin punya kapasitas untuk mengakhiri hidup ibu dari anaknya dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.